Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, saya dari kelas 11 DRBK 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Yang pertama, demokrasi liberal merupakan kebebasan individu yang lebih ditekankan dan mengabaikan kepentingan umum. Yang kedua, demokrasi rakyat merupakan demokrasi yang didasarkan pada paham sosialisme dan komunisme dan lebih mengutamakan kepentingan umum atau negara. Yang ketiga, demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang ada di Indonesia bersumberkan pada nilai-nilai sosial budaya bangsa serta berzaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara. Prinsip demokrasi. Yang pertama, keterlibatan WN dalam pembentukan keputusan politik. Yang kedua, tingkat persamaan WN. Yang ketiga, kebebasan yang diakui dan dipakai oleh WN. Yang keempat, suatu sistem perwakilan. Yang kelima, suatu sistem pemerintahan kekuasaan mayoritas. Yang keenam, kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Yang ketujuh, pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Yang kedelapan, jaminan hak asasi manusia. Yang kesembilan, persamaan kedudukan di depan hukum. Yang kesepuluh, peradilan yang jujur dan tidak memihak untuk mencapai keadilan. Yang kesebelas, kebebasan bersifat dan mengeluarkan pendapat. Dan yang terakhir, kebebasan pers. Berdasarkan prinsip ideologi. 1. Demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan atas hak individu suatu warga negara, artinya individu memiliki dominasi dalam demokrasi ini. Yang kedua, demokrasi komunis, yaitu demokrasi yang didasarkan atas hak pemerintah dalam suatu negara. Artinya, pemerintah memiliki dominasi dalam demokrasi ini. Yang ketiga, demokrasi Pancasila. Demokrasi inilah yang dianut Indonesia, yaitu demokrasi berdasar kepada Pancasila. Makna demokrasi, indikator demokrasi Pancasila. Akuntabilitas, rotasi kekuasaan, rekrutmen politik yang terbuka, pemilu, pemenuhan hak dasar. 10 pilar demokrasi Pancasila. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, menjunjung hak asasi manusia, mengutamakan kedaulatan rakyat, didukung kecerdasan, menetapkan pembagian kekuasaan, menerapkan konsep negara hukum, menjamin otonomi daerah yang berkeadilan sosial dengan kesejahteraan rakyat dan dengan pengadilan yang merdeka. Kelebihannya, hak politik menyeluruh tanpa diskriminasi ras, agama, suku. Yang kedua, presiden secara konstitusional memiliki kemungkinan menjadi diktator tapi dibatasi KNIP. Yang ketiga, maklumat Webers meter bentuknya sejumlah parpol. Demokrasi pada periode 1949 sampai 1959. Konstitusi A. UUD 1945, Konstitusi RIS 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 Kesatuan Serikat. Yang B. Konstitusi RIS UUD 1950, 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 Serikat. Demokrasi pada periode 1959 sampai 1965. Badan Konstitusi membawa Indonesia ke persoalan yang pelik. Demokrasi pada 1965 sampai 1998.
Orde Baru berupa meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang telah terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Demokrasi pada periode 1998. Masa reformasi. Tuntunan reformasi adalah amandemen UUD 1945. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.